Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahidatan tunji qailaha minan naril jahim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita diberi kesehatan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua ini menjadi jalan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 3 hari yang lalu saya di WA oleh Pak Pur, Ustaz tolong sekarang buat judul kafir gitu ya, supaya ada yang menarik tentang kafir ini. Diantaranya adalah perseteruan antara, tidak gegeran gini ya, di medsos tentang ucapan Imam Syafi'i yang disitir oleh Ustadz Faizal. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku lihat jin, dia ditolak syahadatnya dan dia kufur kan gitu ya. Sebenarnya apa sih arti kafir? Kafir itu nutup. Jadi kalau ada sesuatu yang mau datang ditutup, itu namanya kafir. Kalau ada orang yang diberi penjelasan tentang keesaan Allah terus dia menutup diri, itu namanya kafir. Orang diberi nikmat oleh Allah kemudian dia menutup diri dari informasi bahwa nikmatnya itu bukan karena hanya usaha dirinya, itu namanya kufur. Dalam ayat yang lain, kufur itu bisa dimaknai dengan mental block. Mental block itu juga kufur. Wala ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Orang yang tidak mungkin orang itu berputus asa kecuali orang-orang kafir. Orang-orang yang kalau diberitahu kamu itu bisa, kamu itu mampu untuk melakukan, itu tidak mau. Yang membuat mental block begini ini dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kafir. Ya, tidak semua kafir pasti masuk neraka, tidak. Tapi setiap kekufuran itu pasti akan mendatangkan ketidakbaikan bagi dirinya. Kalau ada orang yang tidak mensyukuri nikmat, mendapatkan azab yang besar, iya pasti dari sisi itu. Tapi barangkali amal yang lain masih bisa menutupi kekufurannya. Jadi kafir yang pasti akan tidak masuk surga itu adalah kafir yang tidak mengakui keesaan Allah. Karena ternyata term-term kafir dalam Al-Quran itu banyak sekali. Banyak sekali yang tidak mengarah kepada tidak percaya dengan keesaan Allah, tidak. Seperti la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang syukuri maka dia akan aku tambah nikmatnya. Jika mengkufuri, mengkafiri, ya nikmatku inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Kalau hanya gara-gara tidak bersyukur saja kemudian dia ditolak, dianggap sebagai orang yang kafir, tentu tidak tepat kan gitu ya. Masa kopiah ini letaknya di atas, kemudian dia tidak menggunakannya di atas tapi dipakai sebagai alas kaki, itu zalim kan ya? Tidak mensyukuri nikmat yang mestinya dipakai untuk menghiasi kepala terus dipakai sebagai alas kaki. Nah, yang begini ini kalau menurut surat Ibrahim tadi itu dia termasuk mengkufuri nikmat, tidak menggunakan pada tempatnya, itu bagian dari kezaliman dan dianggap kufrun nikmah. Nah, apakah kufrun nikmah itu pasti masuk neraka?
di bidang kopiah tadi itu dia terkena dosa, tapi belum tentu yang lain berdosa. Tapi kalau sudah tidak mengakui sama sekali tentang keesaan Allah, dia dijamin masuk neraka. Ini kafir yang kenerakaannya jelas. Tapi kafir-kafir yang lain belum tentu. Orang putus asa itu sekarang banyak, Pak. Ya, banyak. Dan oleh Allah disebutkan wala ya'asur rohila ilal qaumul kafir. Tidaklah berputus asa kecuali kaum yang kafir. Lah masa setiap orang putus asa terus divonis dia kafir lah kakek nong kafir ya. Jadi ada lagi yang lebih ekstrim. Nah ini innal ahdal ladzi bainana wa bainahumus shalah. Nabi mengatakan perjanjian yang ada di antara kita dan mereka orang-orang kafir adalah as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya, kata Nabi, berarti dia kafir. Sadis kan itu ya. Kalau diartikan kafir yang seperti kita fahami, maka setiap orang meninggalkan sholat akhirnya dianggap sebagai orang yang kafir. Betapa banyak orang yang sudah bersyahadat tapi kafir. Nah, jadi berhati-hatilah menyebut kata kafir itu, karena tidak semua yang disebut dengan kata kafir itu adalah ahli neraka. Tapi sifat kekufuran itu adalah sifat orang-orang yang ahli neraka. Gitu ya. Bisa dibedakan, Pak ya? Jadi sifat-sifat kekufuran itu adalah sifat-sifat ahli neraka. Nah, ciri-ciri kekafiran yang ada di dalam Al-Quran itu sederhana. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu kasih tahu atau tidak, wis bidek kayak kata orang Surabaya. Tidak peduli. Mereka yang sudah menganggap dirinya ini yang paling hebat, tidak peduli dengan nasihat orang lain, maka dia sudah terhinggap penyakit kekafiran. Dia sudah mencoba menutup dirinya sendiri dari kemungkinan adanya kebenaran yang datang dari orang lain. Itu namanya kafir. Ya. Ciri-ciri yang lain. Nah, ini ciri yang barangkali jarang kita dengar yang ada di dalam hadis, yaitu orang kafir itu kalau makan itu dengan 7 ususnya. Sedangkan orang mukmin kalau makan hanya dengan 1 ususnya. Apa maksudnya, Pak? Geragas, ya. Geragas itu ciri-ciri orang kafir. Jadi siapa yang kalau makan itu tidak ukuran, kalau menurut hadis Nabi ini, maka dia termasuk ciri-ciri orang yang kafir. Maksudnya gimana, Pak? Dia tidak peduli, dia menutup diri dari perasaan orang lain. Pokoknya aku mangan. Nah, itu namanya kafir. Jadi kafir itu pokoknya segala yang baik ditutup oleh dirinya sendiri, itu namanya kafir. Tapi kalau derajatnya sampai menutup keyakinan tentang keesaan Allah, maka inilah kafir yang kita kenal seperti yang saat ini. Makanya kalau di Al-Quran itu kata-kata kafir disandingkan dengan iman, maka ini yang dimaksud adalah kafir yang tidak meyakini akan keesaan Allah. Nah, ini yang pasti masuk neraka, tidak akan pernah mencicipi surga. Tapi kalau hanya sekedar, bukan hanya sekedar ya, kalau meninggalkan sholat seperti yang disebutkan oleh Nabi itu ya dosa. Bahkan syirik saja di Al-Quran itu masih diberi status la zulmun adzim, kezaliman yang besar, kan gitu ya. Tidak langsung divonis sebagai sebuah kekufuran. Meskipun di Al-Bayyinah disebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang kafir itu yang terdiri dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik yang di situ adalah orang-orang yang memang menyembahnya bukan menyembah Allah,
Ya, menyembahnya bukan menyembah Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini nanti 5 menit lagi saya akhiri supaya warningnya Pak Muntari tadi tidak terlalu sadis. Yang boleh tanya hanya 2, biasanya kan banyak yang tanya. Supaya agak panjang sampai jam 5.34. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa sebenarnya yang bisa kita sikapi terhadap orang-orang yang diberi status kafir, yaitu kafir yang tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Bapak Ibu ya, kita ini ternyata oleh Allah yang diperintahkan itu bukan membunuh orang kafirnya, itu yang lebih utama, tapi menghilangkan penutupnya ini. Orang kafir itu kan menutupi dirinya untuk pengetahuan, untuk bisa memahami tentang bagaimana menjadi orang yang yakin keesaan Allah. Penutupnya ini yang kita buang. Untuk membuang penutup ini caranya bukan terus membunuh orangnya, tapi mendakwai agar mereka mengenal Allah. Karena itu Allah memerintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ini supaya bisa menghilangkan penutup yang menghalangi dia untuk bisa mengenal Allah. Jadi kewajiban kita terhadap orang kafir yang pertama itu bukan menghabisi orang kafirnya, tapi menghabisi kekufurannya, menghabisi penutup penghalangnya itu dengan cara dakwah. Ya, yang kedua, kita ini justru diminta untuk tetap berbuat baik ya terhadap orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang bukan orang yang memerangi ya, secara umum. Ya, bahkan andaikan orang tua kita ini masih belum muslim, kita tidak boleh untuk memerangi orang tua kita. Bahkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka ini menyuruh kamu untuk mempersekutukan Allah yang tidak ada pengetahuan tentang itu, enggak usah ikut. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau urusan pergaulan dengan mereka ini tetap harus baik. Membantah orang tua itu tidak hanya sebatas muslim atau tidak orang tuanya. Pokoknya judulnya orang tua, kalau urusan dunia itu tidak boleh membantah. Kalau membantah kita kena dosa besar. Ya, jadi kewajiban terhadap orang tua kafir atau tidak itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya kita tidak boleh mengikuti jika mereka memerintahkan mempersekutukan Allah. Dalam bagi-bagi makanan pun kata Allah, wa yut'imuna at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Kamu itu kalau memberi makanan itu yang disukai oleh orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Yang ditawan itu maksudnya di situ adalah orang-orang kafir yang memerangi Islam dulunya itu. Khusus urusan sosial, agama Islam ini tidak lagi memberi batas kafir dan tidak kafir, enggak. Jadi selama ada tetangga yang tidak bisa makan, itu enggak usah dikasih stempel dulu, itu non muslim, yo kayak ono panganan, gitu ya. Karena itu bagian dari cara dakwah. Nah, karena itu Allah menegaskan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa la yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Siapapun mereka, kalau soal kebaikan dan keadilan sudah tidak lagi dibatasi oleh kafir dan tidak kafir. Semuanya punya hak yang sama untuk mendapatkan keadilan jika kita berada di lingkungan mereka. Ya, meskipun mereka ini
belum kenal Islam, kita berusaha untuk mendakwai, tapi kita juga tidak boleh memaksa mereka untuk menjadi Muslim. Kita punya hak, punya kewajiban untuk mendakwai, hak mereka untuk mengikuti atau tidak. Karena itu ditegaskan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, wa qulil haq, kebenaran itu dari Allah, dari Tuhan. Siapa yang menginginkan beriman ya beriman, kalau tidak ya silakan. Kita hanya punya tugas untuk mendakwai mereka, dan bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, tapi Allah lah yang memberi taufik, memberi petunjuk kepada mereka. Jadi dalam dakwah itu yang kita sampaikan adalah firman Allah, tapi kita tidak boleh memaksa mereka untuk harus menjadi seorang Muslim. Biarlah menjadi hak Allah untuk memberikan hidayah kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terhadap orang kafir ini pun, orang kafir yang saya maksud di sini adalah orang yang tadi ya Pak ya, yang tidak meyakini tentang keesaan Allah. Ini juga tidak boleh kemudian kita menzalimi mereka. Doa siapapun selama statusnya terzalimi itu tidak ada hijab. Ya, siapapun kalau kemudian mengeluh kepada Allah, Muslim ataupun tidak Muslim, itu Allah akan membuka hijabnya itu. Ya, jadi jangan coba-coba meskipun dia non Muslim, terus kita bisa menginjak-injak seenaknya. Kalau dia tidak melakukan penyerangan terhadap kita, tidak melakukan kezaliman kepada kita, doa mereka pun itu didengar oleh Allah. Ya, kalau sudah sampai mengucapkan sesuatu yang menyakitkan hati mereka, lalu mereka berdoa, nah, itu bisa jadi mereka akan dikabulkan doanya oleh Allah. Ittaqu da'watal mazlum, takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, wa in kana kafiron, kata Nabi, meskipun dia itu kafir, fa innahu laisa dunaha hijab, sesungguhnya tidak ada tirai yang menutupinya, yang menutupi doanya itu untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu bijaknya Allah dalam mengatur tata sosial kemasyarakatan ini, sehingga hal-hal yang bersifat keduniawian kita memperlakukan semuanya tetap adil, tidak ada yang dizalimi. Bahkan saking adilnya Allah, kalau ada orang yang dizalimi meskipun kafir, dia berdoa, Allah akan mengabulkannya. Ya. Nah, mereka yang memerangi sajalah yang kita perangi. Ya, saya ulangi ya, kita ini memerangi orang kafir yang memerangi kita. Kalau mereka tidak memerangi, ya kita berlakukan seperti yang lain. Selama tidak ada kezaliman yang ditimpakan kepada Muslim, maka kita tidak punya hak untuk memerangi mereka. Yang muncul hanya kewajiban untuk mendakwai, bukan memerangi. Ya, jangan sampai kemudian status kekafiran, ketidakyakinan mereka terhadap keesaan Allah itu membuat hati kita ini menjadi kotor, ingin memerangi mereka. Ya. Bahkan andaikan perang pun, terus mereka menawarkan damai, itu oleh Allah diperintahkan untuk ikut. Ya, terima. Selama mereka tidak ingin mengobarkan peperangan lagi, sudah terima saja permintaan damai itu. Falam yuqatum walqau ilaikumus salam.
jika mereka membiarkan kamu, tidak memerangi kamu, serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan atau membunuh. Maksudnya, selama mereka menawarkan bendera perdamaian itu, jangan sampai kita ini membunuh mereka atau menawan mereka. Jadi, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Kita tawakal saja kepada Allah. Mudah-mudahan perdamaian yang mereka canangkan ini adalah perdamaian yang benar-benar damai. Sesungguhnya Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak rambu-rambu yang diberikan oleh Allah untuk mensikapi orang-orang kafir itu yang secara umum justru kita ini diminta untuk lebih membahagiakan mereka dengan dakwah, membahagiakan mereka dengan santunan, kan gitu ya. Wa yut'imuna at'am 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran, itu berilah mereka makan yang disukai, yang termasuk tawanan itu menunjukkan bahwa menarik mereka untuk menjadi seorang muslim itu tidak harus dengan pedang, ya, tidak harus dengan peperangan yang memaksa mereka untuk menjadi seorang muslim. Ya, ada waktu 4 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Apakah orang yang sudah pernah bersahadat kemudian meninggalkan sholat itu, jika meninggal kita sholatkan dan kita sholatkan? Karena di tahun 1914 tidak diperbolehkan juga orang tuanya karena jelas bapaknya itu musuh. Kurang keras, Pak. Agak keras. Apakah orang yang sudah sholat, ya, bersahadat tetapi meninggalkan sholat, ketika meninggal kita sholatkan dan kita sholatkan? Ya. Karena di tahun 1914 kan Nabi Ibrahim dilarang kepada orang tuanya yang jelas-jelas musuh. Ya. Jadi Imam Syafi'i pun menyebutkan yang tidak disolati itu orang yang sama sekali tidak melakukan sholat. Selama dia pernah melakukan sholat kemudian bolong-bolong, dia masih punya hak untuk disolati. Ya, statusnya dosa. Apa dosanya? Dosanya meninggalkan sholatnya itu, tapi tidak kemudian menghilangkan kewajiban muslim yang lain untuk menyolati. Ya, ada yang mengatakan selama di akhir hidupnya beberapa tahun dia tidak melakukan sholat, dia tidak berhak untuk mensolati. Dia anggap sudah tidak percaya lagi dengan sholat. Nah, ini pendapat kedua. Yang dimaksud kufur tadi itu, dia sudah menutup dirinya untuk tidak lagi untuk bertemu dengan Allah kembali. Nah, yang itu yang kemudian sebagian ulama mengatakan tidak wajib disolati. Tapi kalau hanya bolong-bolong, Pak, ya tetap disolati. Gitu, Pak. Intinya. Ada apa ini? Dia mencanangkan mulai saiki aku gak sholat maneh, gitu ya. Itu berarti sudah menutup diri kan ya. Padahal perjanjian antara muslim dengan orang non-muslim itu adalah sholatnya itu. Maka jika dia meninggalkan sholat, dia kufur. Nah, yang begini ini yang kemudian kita tidak menyolatinya. Begitu, Pak. Yang lain? Ibu-ibu ada yang tanya? Ya, alhamdulillah. Ya, satu lagi. Assalamualaikum. Tadi disebutkan bahwa di surat Al-Bayyinah Innallah kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Yang dimaksud ahli kitab ini siapa? Apakah orang muslim juga termasuk di situ? Ya, kalau di tafsir-tafsir itu yang disebut adalah orang Nasrani dan Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka yang masih berpegang teguh
terhadap ajaran kitab-kitab Nabi sebelumnya yang kemudian dibelokkan ini, dia termasuk orang-orang yang tidak lagi mau menerima penyempurnaan kitab-kitabnya. Nah, itu disebut dengan ahlul kitab. Mereka ini menerima kitab Nabi Isa, menerima kitab Nabi Musa, kemudian modifikasinya ini ketika disempurnakan oleh Al-Quran, dia tidak malah lagi menerima pembaharuan itu. Nah, ini yang disebut dengan ahli kitab. Gitu, Pak. Ya, alhamdulillah sesuai dengan waktu yang dicanangkan Pak Muntari, pas jam 5.34 kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.